Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholawat wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Sahabat, perkembangan zaman, perkembangan masa, mau ataupun tidak mau harus kita terima. Pada awalnya dunia ini diciptakan memang keberadaannya awang-wung. Artinya memang sebelumnya dunia dan isinya ini belum ada penghuninya, sehingga Allah berkehendak untuk meletakkan makhluknya yang namanya manusia, yang diawali baginda Adam alaihissalam. Itulah kisah cerita yang bisa kita terima keberadaannya. Kemudian seiring dengan waktu ada masa peradaban, masa Nabi Adam, masa Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Yunus, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, sampai baginda Nabi. Nah, masa-masa itu tidak bisa kita pungkiri. Itu seluruh dunia. Artinya di masa Nabi Adam dilanjutkan Nabi Idris, berikutnya dan berikutnya. Nah, masa-masa itu berbeda waktunya, juga berbeda peradabannya. Kita lebih spesifik ya, lebih mengerucut kepada negara kita Indonesia atau Nusantara. Diawali dari kerajaan Kediri lah ya. Kita mengawali dari Kadiri, Pamenang itu ya. Kemudian berdirilah Singosari dengan Ken Aroknya, meskipun dulunya Aku Tunggula Metung. Kemudian Singosari dilanjutkan Majapahit lah ya. Dan orang-orang Singosari tidak bisa menangisi masa ya, karena masanya masa era Mojopahit. Kemudian setelah era Mojopahit berdirilah kerajaan Demak, dan Majapahit masanya sudah berhenti, berdirilah Demak. Dilanjutkan kemudian Pajang, Mataram dan seterusnya, Yogyakarta, Surakarta, para wali ya. Dulunya ada agama kepercayaan, ada Hindu, ada Buddha. Kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh orang-orang Persia dan Gujarat dari India. Kemudian Wali Songo, Syekh Subakir, Syekh Jumatil Kubro dan seterusnya. Yang kondang Wali Songo masa-masa kini seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Giri ya, Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Derajat Paciran Lamongan, Sunan Bonang Tuban, kemudian Sunan Kalijogo di Kadilangun Demak, ada Sunan Kudus Raden Ja'far Shodiq, ada Sunan Muria ya, di Colo Muria sana, ada Sunan Gunung Jati di Cirebon. 9 wali itu berjuang untuk berdakwah
Dan dakwahnya para wali ini luar biasa, sahabat. Dakwahnya luar biasa sekali, di mana tetap memegang al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya mempertahankan budaya yang ada. Ada wayang, ada reyokan ya, kalau di Ponorogo ada tari, ada, tetap dilestarikan, sehingga sebutan-sebutan para wali seperti Sunan Kudus yang melestarikan budaya Hindu Buddha pada kala itu tidak serta-merta budaya kepercayaan tempo dulu kemudian diberangus, dihapus. Mereka damai, beriringan. Kalau kita di Masjid Kudus ya, tempat wudhunya itu pancurannya itu di sana banyak ya, setiap pancuran-pancuran itu ada gambar-gambarnya atau patung-patung di sana menggambarkan budaya pada sebelum itu. Kemudian Sunan Kalijogo dengan wayang kulitnya ya. Nah, itu damai Nusantara ya, damai, bahagia, guyub rukun ya, saling berdampingan, sayek saiko kapti. Karena apa? Karena ini Nusantara ya, hubul waton minal iman, sebagaimana lagu atau mars ya yang tidak asing lagi ya, dengan yahlal waton hubul waton minal iman, itu sudah memasyarakat itu, baik agama apapun, kepercayaan apapun, di sana yahlal waton sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Meskipun yang menciptakan beliau Mbah Wahab Hasbullah yang notabene-nya memang orang Islam, tapi diterima karena cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, yang lagi kita lihat ya zaman sekarang, siapa sih yang tidak bisa membuat konten ya, kita download aplikasi, kemudian kita buat konten, kita unggah, tidak ada larangan. Nah, tetapi yang kita saksikan di sana konten yang ada barusan loh ya, barusan ada yang menantang seseorang, ada yang menjawab tantangan. Kalau kita lihat kayaknya tidak Nusantara lah ya, tidak Nusantara sekali lah ya. Kita hidup di Nusantara ini ya harus damai ya. Kalau tidak mau damai ya jangan di Nusantara. Lebih baik kalau tidak di Nusantara. Karena semenjak dulu ya memang Nusantara itu damai. Kita tinggal menerima saja lah, tinggal menempati ya. Dulu diperjuangkan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Dulu diperjuangkan oleh para pahlawan yang melawan imperialis Belanda, melawan Jepang ya. Orde Lama dipimpin oleh Pak Karno, diperjuangkan oleh Pak Harto, dilanjutkan oleh Pak Habibie ya, dilanjutkan oleh Gus Dur, Bu Mega, dilanjutkan oleh Pak Bambang Yudhoyono, dilanjutkan oleh Pak Jokowi ya. Damai, tidak usahlah berkoar-koar di medsos menurut Ki Bayu ya. Ya menghibur aja, damai. Misalkan kita sebut nama boleh ya, misalkan Mbah Gimbal, misalkan Mbah Gimbal itu menantang itu, kita cermati apa yang Mbah Gimbal sampaikan ya, jangan diterima dengan emosi. Yang dimaksud kalau pencermatan Ki Bayu loh ya, yang dimaksud Gus, yang dimaksud habaib, yang dimaksud kiai, yang ditantang itu adalah kiai yang memusyrikkan budaya, habaib yang memusyrikkan
sesajen, atau Gus yang mengolok-olokkan budaya, menendang-nendang, itu yang ditantang. Cobalah damai. Mohon maaf kalau boleh kita nyebut nama juga boleh ya, Habib Abdullah yang aduh ya Allah menantang-nantang, bahkan memusrik-musrikan. Menurut Ki Bayu, marilah kita tanggapi itu dengan kepala dingin. Mbah Gimbal juga menurut Ki Bayu tidak salah ketika keharmonisan itu dicederai. Habib Abdullah pun juga tidak salah ketika ditantang ya, diajak untuk adu kekuatan, terus Habib menjawab, karena ini medsos ya, karena di medsos kalau diem katanya tidak berani, kalau diberani ada yang mengkritik. Itulah multi bermacam-macam ya tanggapannya. Dan ini tulus tanggapan Ki Bayu menyaksikan yang ada di sana. Nah, sekali lagi, ayolah pada prinsipnya kita damai, kita jaga Nusantara ini, karena di luaran sana banyak sekali orang-orang yang menginginkan Nusantara ini hancur ya, terpecah belah. Udahlah, Timur Leste yang dulu menjadi bagian negara kita harus rela keluar. Juga pulau-pulau, beberapa pulau, apalagi ini ya yang syarat dengan syarat dengan politik, syarat dengan ras ya, suku, syarat dengan agama, itu mudah saja digoreng oleh orang-orang yang menginginkan pecah belahnya negara kita. Jangan sampailah para habaib ya, di sana ada Habib Lutfi, ada para Habib Syekh ya, yang santun, yang damai, yang menyejukkan hati. Setiap apa yang dikeluarkan dari lisan beliau menyenangkan di hati. Para spiritualis ya, seperti Mbah Gimbal, seperti yang lainnya ya, ayolah bersama-sama kita duduk bareng, tidak usah menunjukkan kekuatan masing-masing, tidak untuk sombong-sombongan ya, karena apalah artinya kita ini ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi tetap kita jaga Nusantara ini, kita damai. Kalau pemahaman sendiri ya, pemahaman sendiri monggo, untuk pribadinya monggo. Kalau kita bermasyarakat ya, kita contoh baginda Rasul, uswatun hasanah. Kayak apa perjuangan beliau 23 tahun ya. 23 tahun itu tidak simsalabim ya, lama ya. Udah 23 tahun beliau berdakwah, hasilnya ya rahmatan lil alamin, tidak simsalabim abracadabra, main kasar, main tabrak, main gelut, main jotos. Ayo bersama-sama kita menghormati orang lain. Kita contoh para pendahulu kita. Kalau ini sekali lagi digoreng ya, mohon maaf, Mbah Gimbal ada pengikutnya, Habib Abdullah ada pengikutnya, kemudian ini kedua kelompok ini berhadapan-hadapan, kemudian saling adu otot ya, apalagi sampai menumpahkan darah. Ditertawakan kita. Mohon maaf Habib, mohon maaf Mbah Gimbal, semuanya adalah keluarga kita, semuanya adalah warga Nusantara, saudara ya. Berdamailah, berdamai. Ayo bersama-sama kita isi warisan para leluhur ini, warisan para pendahulu kita ini dengan damai.
kita contoh Mbah Hasyim, kita contoh Yai Ahmad Dahlan, kita contoh para pendahulu lah ya. Begitu damainya para alim, para ulama, para masyayikh yang santun damai, biar tidak ditertawakan, biar tidak ditertawakan oleh orang negara lain. Wah, Indonesia masalahnya cuma apa ya, dipicu oleh seorang pemuda yang bernama Firdaus dengan menendang sesajen, dan muncul 10.000 sesajen di Malang. Bentuk-bentuk perlawanan. Tetapi sekali lagi ini sudah masanya ya. Sudah masanya memang harus seperti itu. Nah, tetapi dari diri kita masing-masing lah ya, dari diri kita masing-masing, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, masyarakat luasnya adalah negara kita, Republik Indonesia. Tetap ya, final lah, negara kesatuan Republik Indonesia ini final. Sekali lagi, NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, damai, rukun. Dan para yang stakeholder yang ada kaitannya dengan ini, Ki Bayu juga mohon ya, jangan ini dibiarkan, segera dilerai, jangan ini bom waktu ya. Kalau kita diem aja, berpangku tangan, ya bom waktu, nanti akan meletus pula. Kalimantan ramai ya, suku yang lain ya, Madura, Dayak, darah mengapa harus mengalir yang tidak ada gunanya. Umur kita tidak lama kok. Ayolah, catatan usia umur kita hidup di dunia ini kita catat dengan tinta emas yang baik. Zaman semono tinggalane Mbah Kai, tinggalane Ipi, catatannya baik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus kepada Ki Bayu dan umumnya kepada seluruh pemirsa di channel Ki Bayu Sima ini. Tetap dukung Ki Bayu Sima, subscribe, like, and comment, untuk bersama-sama kita bersaudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat. Tetap dukung Ki Bayu Sima, subscribe, yang belum subscribe, like, and comment.